profit di mana. Jadi urutannya adalah pertama teman-teman ingin melakukan buy atau sell dulu. Lalu pertanyaan di harga berapa? Aduh stop lossnya takut kena dirubah. Aduh take profitnya sedikitan dirubah. Aduh take profitnya nggak nyampe-nyampe dirubah, dipendekin. Jadi itu adalah cara yang salah. Oke, sekarang dulu lanjutin ya. Jadi setelah teman-teman bisa menganalisa ya, barulah yang teman-teman harus perhitungkan adalah bukan bagaimana harus kita take profit, bukan. Hitung dulu, cari tahu dulu nih, kalau misalnya kita sudah bisa analisa, tahapan selanjutnya bagaimana cara kita bisa memanage resiko. Karena ini adalah penting. Kalau misalnya kita beli harga turun, kita harus ngapain? Kalau naik udah pasti profit. Nggak usah ngomong, anak kecil juga bisa, itu profit tinggal di close. Makanya ada istilah itu ABC, asal biru close. Jangan seperti itu, tapi giliran floating atau berbalik arah, bingung, panik. Nah itu salah, itu bukan trader namanya. Jadi yang tahapan selanjutnya adalah apabila teman-teman sudah bisa menganalisa, teman-teman harus bisa menentukan atau membuat manajemen risiko. Jadi yang pertama, Endo sarankan untuk pemula ya. Endo sarankan untuk pemula sebelum membuka real account, mereka harus latihan di demo sampai berhasil. Nah, ukuran berhasil itu seperti apa, Pak? Nah, jadi begini teman-teman ya. Di demo itu adalah salah satu fasilitas dari broker kita untuk pertama kita bisa mempelajari fitur-fitur yang ada di dalam platform. Yang kedua, karena demo itu adalah uangnya uang virtual atau uang bohongan, berarti ya kita tidak ada beban sama sekali atau kita tidak memiliki resiko sama sekali ya, namanya juga uang bohongan lah ya. Nah jadi gunanya adalah kita untuk berlatih, namanya demo, latihan, berlatih strategi, berlatih fiturnya, berlatih pengetahuan kita ya. Jadi latihan dulu di demo. Nah pertanyaannya adalah ukurannya apa? Kalau kita berhasil di demo, ya jelas ukurannya adalah teman-teman bisa profit. Jadi ini sarankan buat pemula, cobalah dulu latihan di demo. Minimal berapa lama? Minimal 1 minggu dan ada minimal juga 10 kali transaksi. Jangan cuma latihan 1 kali transaksi profit maka teman-teman bilang kamu bisa. Enggak. Ya latihan di demo minimal seminggu, coba 10 transaksi. Berapa yang salah, berapa yang benar, catat ditulis. Nah kalau teman-teman sudah lolos ya, teman-teman bisa latihan di demo selama seminggu. Dari 10 kali transaksi ternyata saya salahnya 6, benarnya 4. Ulang, artinya itu masih gagal ya, berarti masih lebih banyak salah daripada benar. Ulang demonya. Atau ukurannya berhasil gimana? Ukurannya adalah teman-teman tentunya harus profit ya. Teman-teman sudah trading selama seminggu, ternyata dari 10 transaksi yang benernya 7, salahnya cuma 3. Bagus. Kalau teman-teman sudah yakin dengan metode yang kalian akan jalankan atau trading plan yang kalian buat, barulah masuk ke dalam real account. Masuk ke dalam real account, deposit segala macam. Nah ketika real account, nah ini tantangannya beda lagi. Jadi ketika kita sudah masuk real account, jalankan dia seperti demo kemarin. Jadi jangan begitu sudah masuk real account, trading plan-nya dirubah, semuanya dirubah, ya jadi kacau lah. Nah, jadi kalau teman-teman sudah yakin pada saat di demo, jalankan keyakinan itu di dalam real account, jangan dirubah teman-teman. Terus juga itu selalu pesan sama teman-teman kalau di pemula ya, khususnya pemula, wajib gunakan stop loss, karena tanpa stop loss untuk pemula mereka belum bisa ya, mereka belum bisa manage itu dari sisi posisi belum bisa, dari sisi psikologi juga belum bisa. Jadi itu sarankan untuk pemula wajib gunakan stop loss ya, wajib ya, jangan sampai enggak, karena stop loss itu adalah sebuah fitur ya, sebuah fitur yang disediakan oleh MetaTrader untuk ya melindungi account kita dari yang namanya adalah margin call. Jadi tanpa menggunakan stop loss ya kita bisa margin call, kecuali teman-teman sudah expert memang sengaja tidak mau pakai stop loss ya. Ada teman-teman yang strategi tradingnya averaging, ada yang strategi tradingnya hedging, ada strategi tradingnya adalah martingale nggak pakai stop loss ya. Asal teman-teman paham ya silakan. Tapi buat pemula yang disarankan wajib pakai stop loss ya, karena stop loss itu adalah fitur yang baik, fitur yang menghindari kita dari yang namanya adalah margin call.
Yang terakhir yang teman-teman harus pahami adalah manfaatkanlah diversifikasi. Jangan cuma fokus ke dalam satu pair saja. Kalau memang pair itu tidak bisa menghasilkan keuntungan, ya pindah. Kita tradingnya tujuannya mau profit ya. Dan ketika kita mau profit, kita harus bisa mencari peluang sebanyak-banyaknya. Nah, karena kita mencari peluang sebanyak-banyaknya, dan di dalam MetaTrader itu juga banyak sekali pairnya, banyak sekali pilihannya, ya gunakan, cari momen yang pas dengan metode kalian. Tapi kalau memang kalian belum bisa scanning beberapa pair, ya memang harus disarankan fokus di satu saja. Satu saja, misalnya apa? Euro dulu, karena Euro itu kan Euro USD ya, karena itu kan salah satu pair yang spreadnya paling tipis. Atau teman-teman mau fokus di GBP dulu, boleh. Atau teman-teman mau fokus di Australian dollar itu terhadap USD, boleh. Mau fokus di USD Swiss franc dulu, boleh. USD Japanese boleh, atau gold. Jadi fokus. Kalau teman-teman sudah berhasil, barulah coba untuk mempelajari pair-pair lain, metode lain. Karena setiap pair itu kan karakternya beda-beda, spesifikasinya beda-beda, spreadnya juga beda-beda, fundamentalnya beda-beda, semuanya beda. Orang mata uangnya beda ya kan. Nah, jadi teman-teman harus paham, kuasai satu persatu, dan ini yang paling cocok dengan karakter kalian. Nah, selanjutnya yang teman-teman tidak boleh lupa adalah teman-teman harus menentukan waktu trading yang tepat. Nah, kalau biasanya untuk pemula, pagi itu kan mereka biasanya aktivitas ya, mereka itu kerja. Nah, mereka itu kerja, lalu siang juga masih kerja. Nah, biasanya para pemula ini biasanya memanfaatkan waktu pada saat senggang. Jangan pernah trading di saat waktu yang hektik atau lagi sibuk. Jangan. Umumnya para pemula memang mereka itu trading pada saat waktu yang senggang. Waktu senggang itu kapan? Ya, waktu senggang itu ya setelah selesai menjalankan aktivitas yang utama. Misalnya kalau teman-teman adalah karyawan, ya selesaikan atau tradingnya pada saat teman-teman selesai kerja. Atau teman-teman mahasiswa, teman-teman mau trading ya, jangan trading pada saat sekolah, atau jangan trading pada saat study. Jadi intinya adalah teman-teman boleh trading pada saat punya free time. Karena ketika teman-teman punya free time, artinya teman-teman juga memiliki waktu. Ya, trading itu pakai waktu loh. Ya, melihatin market, lihatin harga, kan semua pakai waktu. Ya, jadi ya teman-teman harus tentukan. Kecuali, nah ini ada pengecualian. Kecuali teman-teman itu adalah full time trader. Kalau teman-teman full time trader, artinya gini ya, artinya dia itu udah tidak punya aktivitas lain selain trading. Contohnya siapa? Andrew nggak punya aktivitas lain selain trading. Nah, jadi kalau teman-teman ada full time trader, teman-teman harus memilih. Teman-teman mau trading di pagi hari, di siang hari, atau malam hari. Pilih mana yang rasa teman-teman paling cocok. Kalau teman-teman adalah trading di pagi hari, maka pair yang paling cocok itu adalah Australian dollar dan Japanese yen. Tapi kalau teman-teman lebih banyak waktu atau teman-teman tradingnya itu di siang hari, ya siang menjelang sore, di mana jam 2 lah ya, itu teman-teman cocok trading di Euro dan juga GBP. Swiss juga cocok. Nah, apabila teman-teman lebih banyak trading itu di malam hari, nah teman-teman sebenarnya kalau malam hari semuanya bisa ya, tetapi kecenderungan yang paling volatile itu pada saat malam ya gold, SAUSD, silver, SAG USD ya. Intinya kalau malam kan pasar Amerika buka. Jadi ya itu pengecualian apabila teman-teman adalah full time trader, ya teman-teman boleh. Saya mau tradingnya kapan nih? Pagi, siang menjelang sore, atau malam sekalian. Menentukan waktu kita dalam trading itu juga sangat-sangat penting. Tapi sekali lagi ya, umumnya kalau pemula, karena mereka memiliki aktivitas yang utama, ya mereka itu trading setelah aktivitas utama itu selesai, dimana jam 5 ke atas. Nah, kalau jam 5 ke atas, misalnya jam 6, jam 7, ya itu sarankan di market US. Semua yang berhubungan dengan US, ya silakan trading di sana, ya. Mau di emas boleh, di oil boleh, silver boleh, euro boleh, GBP boleh, Swiss franc boleh, karena hampir semua mata uang kan kalau major ya, itu semua berhadapan dengan US dollar. Hal yang teman-teman tidak boleh lupa adalah teman-teman harus siap. Teman-teman harus siap untuk siap rugi. Nah, jadi supaya kita siap untuk siap rugi, teman-teman harus menetapkan batasan berapa sih
resiko yang kita bisa siapkan atau berapa sih resiko yang kita bisa terima apabila kita sudah masuk real trading. Misalnya teman-teman punya tabungan 10 juta, misalnya lah ya. Oh, saya trading misalnya menggunakan uang, misalnya loh ya, misalnya adalah 5 juta. Oh, dari 5 juta ini berapa yang teman-teman siap hilang? Oh, saya siap hilang semuanya, ya sudah, nggak masalah. Atau misalnya, oh saya punya uang 5 juta tapi saya mau siap hilangnya hanya 2 juta, ya silakan. Jadi harus siap untung, siap rugi juga. Nah, jadi siap rugi supaya kita tidak bangkrut dan kita tidak stres ya. Jadi kekalahan kita sudah siapkan. Kekalahan kita sudah ikhlas. Ya, jadi ketika teman-teman trading lebih santai. Nah, sama kalau teman-teman misalnya sudah siap rugi, berarti teman-teman juga harus menyiapkan keuntungannya, menyiapkan di mana nih saya harus merasa cukup. Karena begini teman-teman, kalau misalnya teman-teman trading tidak memiliki rasa cukup, maka seberapa besar profitnya teman-teman akan lanjut terus, akan trading terus, bahkan dilipat sampai bangkrut. Nggak bisa. Jadi yang benar itu teman-teman kalau sudah siap rugi di berapa, siap untungnya di berapa. Jadi kita akan berhenti bukan pada saat kita rugi, kita akan berhenti pada saat kita untung. Oh, kalau saya sudah untung 100%, atau kalau saya sudah untung 200%, saya berhenti dulu, boleh. Atau kalau teman-teman tidak mau berhenti, ganti broker boleh. Yang penting teman-teman siap kapan saya harus berhenti. Kalau saya rugi, saya berhenti di mana? Kalau saya untung, saya berhenti di mana? Itu penting teman-teman. Ya, penting sekali. Karena sekali lagi, kalau teman-teman tidak siap profitnya berapa banyak, maka teman-teman yang timbul itu adalah serakah, nggak akan pernah puas. Itu adalah awal kehancuran yang paling parah. Karena kita nggak tahu. Jadi kenapa di dalam fitur MetaTrader itu ada stop loss dan ada take profit? Nah, gunanya adalah untuk membatasi atau sebagai garis finish. Ada orang lomba lari nih, ada garis finish, itu take profit kita. Berarti kita akan berhenti ketika kita sudah capai target. Tapi kalau teman-teman tidak punya tujuan, teman-teman tidak punya take profit, teman-teman tidak tahu harus exit di mana ketika untung, teman-teman akan loss. Kalaupun untung sebentar, loss lagi. Itu ya teman. Jadi setelah teman-teman sudah menjalani itu semua, yang disarankan teman-teman wajib evaluasi setiap posisi kita, dan dari evaluasi kita introspeksi dan sempurnakan. Ya, kita sempurnakan, kita perbaiki. Itu adalah langkah terakhir dari sebuah trading plan. Ya, dan ini juga melibatkan peninjauan hasil trading sebelumnya dan membuat perubahan untuk meningkatkan hasil di masa depan, dan selalu begitu. Selalu berulang-ulang teman-teman lakukan ya, evaluasi, perbaiki, modifikasi. Evaluasi, perbaiki, modifikasi. Sehingga jam terbang selama teman-teman trading itu semakin banyak, semakin baik. Metodenya semakin lama semakin canggih. Metodenya semakin lama semakin hebat, semakin akurat. Itu adalah trading plan yang baik dan benar teman-teman ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, tips and tricks untuk teman-teman ya, langkah-langkah membuat trading plan forex untuk pemula. Semoga teman-teman bisa menjalankannya, dan karena ini video edukasi ya, doakan teman-teman bisa mendapatkan pemahaman ini dengan detail dan juga dengan sempurna. Apabila teman-teman sudah nonton video ini masih kurang jelas, silakan nonton video ini berulang-ulang sampai paham. Ya, kan harus paham. Kalau nggak paham bisa ya. Nah, kalau teman-teman sudah paham, ya misalnya teman-teman udah nonton nih berulang-ulang, tapi ada yang kurang paham, silakan teman-teman tulis pertanyaan kalian, tulis komentar kalian, kurang pahamnya di bagian mana, tulis di kolom komentar. Andrew akan sangat senang sekali membaca komentar teman-teman. Andrew akan sangat senang sekali membaca pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan Andrew selalu mereply satu persatu komen-komen yang masuk. Ya, Andrew balas satu persatu supaya teman-teman juga
mendapatkan jawaban langsung dari Andrew, ya. Nah, apabila teman-teman sudah mendapatkan manfaat dari video ini, dengan segala kerendahan hati, Andrew juga minta supaya teman-teman bisa like, komen, subscribe, dan share video ini supaya orang lain, sahabat kita, keluarga kita, saudara kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kalian tonton dari video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam produk.